Lanjut ke episode 7. Terlihat Joyong beserta anak buahnya kini telah mendapatkan barang mereka, dan ternyata di sana ada dua imigran gelap yang memohon pada Joyong untuk dipertemukan dengan keluarganya. Namun Joyong memilih untuk membunuh mereka. Setelah itu terlihat kalau Mansik dan yang lainnya menghampiri Dongju di rumah Bibi Jung. Pada saat itu Mansik marah karena Dongju tidak dapat mengendalikan emosinya. Namun terlihat kalau pada saat itu Dongju merasa putus asa akan kejadian yang menimpa Bibi Jung. Setelah itu Jong Heon menjelaskan kalau kondisinya Bibi Jung masih tak sadarkan diri. Berdasarkan bukti dari pistol yang digunakan, mereka tidak menemukan sidik jari Joyong. Dari kejadian itu, Hana merasa ada yang janggal. Karena menurutnya saat Bibi Jung terkena tembakan pada titik itu, maka harusnya darahnya akan terus keluar. Dan ambulan butuh waktu 15 menit untuk sampai ke lokasi. Normalnya Bibi Jung pasti akan mati kehabisan darah. Namun dari keterangan para dokter, Bibi Jung telah mendapatkan pertolongan pertama sebelum para medis datang ke lokasi. Yang artinya setelah tembakan tersebut, ada seseorang yang telah menolong Bibi Jung. Keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar kalau Joyong memiliki rekaman penyerangan Dongju. Dikarenakan adanya rekaman tersebut, Dongju harus dipecat dan tim Mansik harus dibubarkan. Jika tidak, maka Joyong akan mempublish rekaman tersebut. Sementara itu, Mansik merasa putus asa karena impiannya untuk menjadi seorang letnan akan sirna. Di sisi lain, terlihat kalau Jae-hong kembali dihina oleh atasannya dulu karena timnya sekarang akan dibubarkan dan mendapatkan penurunan pangkat sekali lagi. Dan dari kejauhan, Dongju mendengar semuanya. Malamnya, Dongju menghampiri Mansik yang sedang mabuk. Dari pembicaraan mereka, terungkap kalau Mansik telah memohon pada komisaris untuk tidak memecat Dongju, dan persidangan pendisiplinan Dongju akan diadakan sepekan lagi. Namun pada saat itu, Dongju memilih untuk mengundurkan diri dan meminta maaf karena telah membuat timnya ingin dibubarkan. Namun pada saat itu, Mansik menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu untuk mendidik bawahannya dengan benar. Keesokan harinya saat di rumah sakit, Hana mencoba menyemangati Dongju karena saat ini tim mereka masih belum dibubarkan dan memberikan earphone-nya pada Dongju. Setelah itu di kantor, Daeyong memberikan hasil pemulihan ponsel sekali pakai milik Joyong sebelumnya. Yang mana kalau Joyong pernah menghubungi Yeonha dan juga ternyata ada beberapa paspor palsu. Yang artinya nama Inarko yang asli bukanlah Yeonha. Di tengah-tengah itu, Dongju datang dan berkata kalau kali ini Daeyong ingin memanfaatkan tim mereka lagi. Mendengar itu, Daeyong berkata kalau ini adalah bantuan terbaik yang dapat ia lakukan. Sementara itu, terlihat kalau Yeonha sedang menyamar jadi seorang perawat untuk memberikan sebuah vitamin agar Joyong dapat secepatnya sembuh. Dan ternyata Yeonha adalah orang yang telah memberikan pertolongan pertama pada Bibi Jung. Serta diketahui kalau Joyong mendapatkan luka pada jarinya ketika menembak Bibi Jung. Setelah itu, Mansik dan yang lainnya kini menemui Guangse. Guangse menjelaskan kalau ada seorang tour guide yang sering memfoto paspor turis untuk dikirimkan ke pembuat ponsel sekali pakai. Setelah mereka menangkap tour guide yang dimaksud, Dongju mencoba mencari pria pembuat ponsel itu. Setelah cukup lama mencari, tour guide itu menemukannya, dan pria itu dipanggil Daepodong. Setelah mereka mengetahui target mereka pun kini mulai mencari Daepodong. Namun pada hari itu mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang Daepodong. Malamnya di kantor, Dongju dihubungi oleh seseorang yang berkata kalau Joyong ingin menjenguk Bibi Jung di rumah sakit. Mengetahui itu, ia pun menghentikannya. Ketika Hana melihat jarinya Joyong terluka, ia sadar kalau Joyong orang yang tidak berpengalaman menggunakan pistol. Pada saat itu, Dongju sekali lagi mencoba menahan amarahnya. Ketika Joyong ingin pergi, Hana mengembalikan buah-buahan yang Joyong bawa. Melihat itu, Dongju pun berkata kalau Hana sangatlah keren dan karena itulah ia menyukainya.
Namun di tengah-tengah itu, dokter meminta Dongju untuk berbicara berdua. Dokter itu berkata jika Dongju masih berkelahi, maka tangannya tidak akan lagi normal. Dan dokter itu juga meminta Dongju untuk melakukan pengecekan pada kepalanya. Setelah itu di perjalanan pulang, terlihat kalau Dongju sedang melamun. Melihat itu Hana pun bertanya. Dongju menjawab kalau dokter itu memperingatinya untuk menjaga tangannya. Keesokan harinya, mereka kini menemukan keberadaannya Daepodong dan mereka pun menangkapnya. Pada saat itu, mereka mulai menanyakan tentang Joyong. Awalnya, Daepodong tidak ingin memberitahukannya. Namun, dengan siksaan itu, Daepodong terpaksa memberitahukan kalau setiap pekan ada orang Cina yang datang untuk membeli cukup banyak ponsel sekali pakai. Dan orang itu bernama Baek Sokchon. Sementara itu, ketika Guangse ingin pulang, ia diculik oleh mafia Rusia. Terlihat ketika Leo ingin mengeksekusi Guangse, ia berdoa. Dan hingga akhirnya Guangse pun tewas. Di saat yang sama, di tempat lain, Hana dan Jaehong mendengar suara tembakan dari salah satu gedung di sana. Dan mereka pun dengan cepat mengejar Leo. Namun, Leo menyadari kalau mereka sedang diikuti dan ia pun menembakinya. Di kantor, kini mereka mulai menemukan titik terang siapa sebenarnya Joyong. Dikarenakan besarnya kelompok Joyong, maka mereka sedikit putus asa karena tim mereka sebentar lagi akan dibubarkan. Namun di tengah-tengah itu komisaris datang dan mereka pun mencoba menyembunyikan hasil penyelidikan mereka. Sementara itu Joyong memperkenalkan pelatih Oh pada yang lainnya dan berkata kalau pelatih Oh akan menggantikan posisinya kelinci emas. Setelah itu terlihat kalau Mansik dan yang lainnya benar-benar putus asa karena mereka tidak dapat berbuat apapun. Pada saat itu, Mansik berkata kalau mereka akan kembali ke jabatan awal mereka. Keesokan harinya, kini hari persidangannya Dongju tiba. Dan mereka pun mulai mengkhawatirkan hasil persidangannya Dongju. Ketika persidangan itu dimulai, Dongju menyatakan sumpahnya dulu ketika ia menjadi seorang atlet. Dan lalu pergi begitu saja. Mengetahui hal itu, mereka pun kaget. Malamnya, terlihat kalau Dongju pergi menemui pelatih Oh. Keesokan harinya setelah kejadian kemarin, ternyata Dongju pergi menghilang. Dan mereka pun tidak menemukan keberadaan Dongju. Namun pada saat itu, ternyata Dongju ada di sana untuk mengambil barangnya. Dan terlihat kini wajahnya Dongju terlihat babak belur. Melihat itu, Mansik menduga kalau Dongju telah melewati batas lagi. Dan juga Hana merasa kecewa padanya. Dongju menjelaskan kalau ia tidak membuat masalah. Namun mereka tidak mempercayainya. Malamnya Dongju mengikuti Hana pulang. Dan Dongju berkata kalau ia sekarang sudah tidak memiliki tempat tinggal. Dan meminta untuk sementara ini tinggal di rumahnya Hana. Namun Hana berkata kalau ia kecewa padanya. Dan lalu mengusirnya. Sementara itu, Mansik yang kini merasa kesepian mendatangi asramanya Dongju dan ia pun mulai mengkhawatirkan Dongju. Keesokan harinya, di kantor, Kyungchul mengajak Mansik untuk berbicara berdua. Dan dari pembicaraan mereka, terungkap kalau komisaris membatalkan pembubaran tim mereka. Dan hal itu berkat usahanya Dongju, yang mana tanpa sepengetahuan timnya, pada malam itu Dongju meminta pelatih Oh untuk mempertemukannya pada Joyong. Di sana Dongju meminta Joyong untuk membatalkan tuntutannya karena menurutnya seorang pria tak seharusnya bersikap licik dan melibatkan orang yang tak bersalah dan urusan mereka berdua harus mereka selesaikan secara berdua. Serta kali ini ia juga akan menahan beberapa pukulan yang diinginkan oleh Joyong. Dan hingga akhirnya pelatih Oh lah yang akan menghajar Dongju. Pada saat itu, Dongju selalu berusaha bangkit ketika pelatih Oh menjatuhkannya. Dan kini ketika mereka telah mengetahui kebenarannya, mereka pun merasa menyesal pada Dongju, terutama Hana karena ia sempat mengusir Dongju.
Mengetahui itu, Hana pun mencoba mencari keberadaannya Dongju. Namun di sana ia tidak menemukannya. Dan ternyata Dongju sedang bersembunyi di sana. Ketika Hana ingin pergi, ia mengirimkan pesan pada Dongju. Namun pada saat itu, Dongju tidak ingin bertemu dengannya. Karena ia tidak ingin kalau Hana mengetahui penyakit yang sedang ia alami sekarang. Yang mana kini Dongju mengalami pendarahan pada otaknya dan gejalanya mulai memburuk. Keesokan harinya terlihat kalau Hana masih saja mengirimkan pesan pada Dongju. Namun ia tak mendapatkan balasan dari Dongju. Hingga malamnya Hana kini menemukan Dongju. Namun pada saat itu ia hanya melewatinya. Pada saat itu Dongju berkata kalau ia sudah tak memiliki rencana lagi untuk menangkap Joyong. Maka dari itulah ia kini menghindari mereka. Mendengar hal itu, Hana kembali menyemangatinya untuk tetap berusaha menyelesaikan semuanya. Dan hingga akhirnya mereka pun berciuman. Lanjut ke episode 8. Ketika Dongju ingin pergi, Hana mengizinkannya untuk sementara ini tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, terlihat kalau mereka mencoba mendemonstrasikan kegiatan polisi pada anak-anak. Sementara itu, Dongju bertugas untuk memijat komisaris. Setelah semuanya selesai, mereka semua meminta maaf padanya atas kejadian sebelumnya. Kali ini, mereka akan menargetkan komisaris. Namun sebelum itu, mereka harus mencari cukup bukti. Oleh karena itu, mereka akan memeriksa rute pengiriman narkoba yang dilakukan oleh Bebong Pil. Di tengah-tengah itu, Mansik merasa kebingungan dengan tingkah lakunya Dongju sekarang. Dan ketika Hana pergi, Dongju pun menyusulnya. Pada saat itu, Hana memintanya untuk merahasiakan hubungan mereka. Karena mereka harus memisahkan antara cinta dan pekerjaan. Dengan begitu, kini Dongju mulai merapikan barangnya untuk tinggal bersama Hana. Namun pada saat itu ia sadar kalau buku puisinya telah menghilang. Sementara itu terlihat kalau Yeonha sedang membaca buku puisinya Dongju. Pada saat itu Yeonha bertanya kapan ia akan mendapatkan bahan pembuatan permennya. Sedangkan Leo berkata dalam seminggu lagi mereka harus mengirimkan barangnya ke Jepang. Joyong berkata kalau barangnya sudah dipersiapkan di salah satu pelabuhan. Namun mereka sekarang memiliki kendala yang mana mereka kekurangan sopir untuk mengantar barangnya. Sementara itu di kantor mereka masih mencari rute yang akan Joyong lewati. Di tengah-tengah itu Dayong datang dan menyerahkan hasil tes darah dari kejadian sebelumnya. Dan darah tersebut milik Guangse. Mengetahui itu, mereka pun mulai menghubungi Guangse. Namun tak ada jawaban. Pada saat itu, Jong Hyeon berkata kalau ada bahan untuk pembuatan narkoba yang telah masuk melewati pelabuhan. Dan berdasarkan pengakuan Mi Bong Pil pada hari ia ditangkap, seharusnya ia mendapatkan barang lain dari penyelundupan. Namun pada hari itu ia tidak menerimanya karena harus tertahan di bea cukai. Yang artinya barang yang dimaksud masih ada di salah satu pelabuhan. Di tengah-tengah itu, Mansik selalu saja menggaruk punggungnya. Dan ketika diperiksa, terlihat kalau punggungnya merah-merah. Mansik berkata kalau ia hanya digigit oleh semut ketika ia memeriksa barang sitaannya Bibeng Pil. Mengetahui itu, Hana menjelaskan kalau itu adalah semut pembunuh yang berasal dari Rusia. Dan gigitan semut tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korbannya jika tidak ditangani dengan benar. Walaupun sudah mendengar penjelasan itu, ia tetap bersikeras untuk melanjutkan misi mereka. Namun pada saat itu, ia tiba-tiba pingsan. Mendengar dari penjelasan dokter kalau Mansik benar-benar telah digigit oleh semut pembunuh, maka mereka kini menyamar sebagai petugas pengendali hama. Sementara itu, Pak Song berkata kalau ia sudah tak dapat membantu Joyong lagi karena baginya hal ini terlalu sulit untuknya. Mendengar hal itu, Joyong mengancamnya menggunakan putrinya Pak Song yang ada di luar negeri. Sementara itu, di pelabuhan kini mereka mulai bersiap untuk mencari barangnya dan mereka pun mulai berpencar.
Setelah mencari kesana kemari, Dongju melihat Hana di sana dan menghampirinya. Namun ketika Hana yang asli datang, ia mulai menyadari kalau orang yang ia ikuti bukanlah Hana. Dan ternyata itu adalah Yeonha. Dan hingga akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Ketika mereka membawanya, Yeonha berkata kalau ia mencium aroma sampo yang sama pada Dongju dan Hana. Dan di tengah-tengah itu, tiba-tiba Yeonha tak sadarkan diri dan kejang-kejang. Ketika Dongju memeriksanya, Yeonha menciumnya dan melarikan diri. Serta mereka pun mulai diserang. Namun pada saat itu, Dongju menyadari di mana lokasi barangnya. Di tengah-tengah itu, Jong Hyun juga ternyata telah digigit oleh semut pembunuh. Oleh karena itu, ia harus segera dirawat. Ketika Jong Hyun ingin disuntik, ia terlihat sangat ketakutan dan traumanya mulai kembali. Dikarenakan Jong Hyun tidak bisa diam, Dongju menghajarnya dan membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, terlihat kalau mereka sangat senang karena telah menemukan barangnya dan membawanya ke kantor. Dengan begitu, malamnya mereka merayakannya. Setelah makan-makan selesai, Dongju pun mengikuti Hana pulang. Namun pada saat itu, Jong Hyun mengajaknya untuk tinggal di rumahnya sebagai tanda terima kasihnya. Dengan terpaksa, Dongju pun mengikutinya. Di sana, ia tanpa sengaja menemukan foto-foto kebersamaannya Hana dan Jong Hyun dulu. Serta ia menemukan koran yang memberitakan tentang Jong Hyun yang gagal mendapatkan medali emas karena telah mendapatkan cedera pada mata kirinya. Mengetahui itu, Dongju merasa bersalah karena sebelumnya ia telah memukul wajahnya di bagian sebelah kiri. Dan ia pun memutuskan untuk mengobati luka tersebut. Sementara itu, Joyoung telah mendengar berita kalau barangnya telah disita oleh polisi. Mengetahui itu, Joyoung memutuskan kalau ia akan merebut kembali barang itu. Namun, di tengah-tengah itu, mereka mendengar suara aneh dari bagasi mobil. Dan ternyata Gwangshae masih hidup. Diketahui ketika Leo ingin membunuhnya, pada saat itu ibunya Leo menghubunginya. Dan terlihat kalau Leo adalah orang yang sangat berbakti pada ibunya. Oleh karena itulah ia tidak jadi membunuh Gwangshae. Melihat ada kesempatan, Gwangshae mencoba untuk melarikan diri. Dan Joyoung pun melepaskannya, namun dengan satu syarat, kalau Gwangshae harus menceritakan apa yang ia dengar tadi pada kepolisian. Keesokan harinya, terlihat kalau komisaris dihubungi oleh wali kota, dan setelah itu, ia mulai memandangi Dongju dari ruangannya. Kemudian terlihat kalau kini pemindahan barangnya telah dilakukan. Tanpa curiga sedikit pun, Mansik dan Dongju pergi menemui Gwangshae. Pada saat itu, Gwangshae mulai menceritakan kalau Joyoung akan mencegat barangnya untuk mengambil barangnya kembali. Di tengah-tengah itu, Jae-hong menghubungi dan berkata kalau di balai kota terjadi sebuah demo dan komisaris memerintahkan semua polisi untuk mengamankan balai kota, yang artinya kini barangnya hanya dikawal oleh Hana dan Jong Hyun. Mendengar hal itu, Mansik dan Dongju bergegas untuk pergi serta memperingati Hana dan Jong Hyun untuk berhati-hati karena mereka akan disergap oleh kelompok mafia. Dan Jae-hong juga menyusul mereka. Kini kelompok mafia itu mulai mencegat mereka. Di lain sisi, Dongju dan Mansik juga harus berhadapan dengan beberapa orang. Sama halnya dengan Jae-hong, kini ia harus berhadapan dengan anak buahnya Leo. Seperti tak ada habisnya, kini masing-masing dari mereka harus mengalahkan lawannya.